Halo, selamat datang kembali di materi PKN bab 3. Kali ini kita akan membahas satu persatu bab 3 secara keseluruhan. Insya Allah akan dibagi ke dalam 3 bagian. Kali ini kita bahas bagian yang A atau bagian yang pertama. Materi PKN ini khusus untuk kelas 7 ya. Dan bab 3 ini membahas tentang perumusan dan pengesahan UUD NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bab 3 ini unik karena ada kaitannya secara historis pada bab 1 dan kaitannya dengan masa kini pada bab 2 yaitu tentang norma. Apa hubungannya? Yuk kita simak. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Slides.Go yang sudah mempercantik tampilan presentasi materi saya. Terima kasih Slides.Go. Baik, kita lanjutkan lagi. Muhammad Yamin dalam sidang pertama BPUPKI, jika kau masih ingat, Muhammad Yamin adalah satu dari 3 pencetus ide tentang Pancasila itu sendiri, yang pada akhirnya sidang sepakat menerima usulan rancangan Pancasila dari Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin pernah berkata bahwa rakyat Indonesia seharusnya mendapatkan dasar negara itu ya dari bangsanya sendiri. Jadi bagi beliau eh, kita tidak perlulah mengadopsi paham atau peradaban bangsa lain. Katakanlah negara Irak misalnya. Karena masih dalam ini ya pembagian antara timur dan barat ya kan kita sama-sama negara yang ketimuran kalau dibandingkan dengan Irak, Iran, kemudian India masih ketimuran ya. Bagi Muhammad Yamin itu tidak perlu dilakukan karena pada dasarnya dasar negara kita ini sumbernya memang harus dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan dasar negara yang kita bahas tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingatkan kembali pada bab pertama yang terbentuk terlebih dahulu adalah Pancasila pada sidang BPUPKI yang pertama. Barulah pada sidang BPUPKI yang kedua membahas Undang-Undang Dasar 1945, tapi belum disahkan. Sifatnya masih diterima kala itu karena Indonesia belum merdeka. Waktu BPUPKI masih terbentuk ya. Jadi dasar negara Indonesia yang sampai saat ini kita implementasikan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara di sini disebut sebagai konstitusi, yang artinya secara umum adalah hukum dasar negara. Nah, karena dia adalah hukum dasar negara, artinya segala hukum, maksudnya norma hukum yang berlaku di Indonesia itu harus bersumber dari dasar negara. Katakanlah itu hukum perdagangan, katakanlah itu hukum eh, apa ya contohnya lalu lintas. Katakanlah hukum tentang membentuk partai, syarat-syaratnya seperti apa diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kalau ada undang-undang yang berlaku di Indonesia, tetapi setelah diselidiki tidak bersumber dari dasar negara, maka hukum tersebut melenceng dari sumber hukum dasar negara itu sendiri ya. Nangkep ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Sehingga pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa sebagai negara yang baik, sebagai warga negara yang baik maksud saya, kesadaran konstitusi sebagai dasar tata penyelenggaraan negara dan bernegara itu sendiri itu berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ujung-ujungnya semuanya akan kembali ke dasar negara itu.
ya. Katakanlah begini, kalau sampai ada sekelompok orang, katakanlah satu RT atau ya agak besar satu kelurahan, orang-orang secara ramai berkumpul, kemudian eh, membuat hukum perdagangan sendiri. Katakanlah di situ yang dijual kebetulan tanaman-tanaman. Nah, ternyata setelah diselidiki daerah tersebut secara hukum perdagangan, hukum negara tidak boleh diadakan kegiatan jual beli karena dekat dengan jalan besar. Nah, walaupun itu dibentuk oleh sekumpulan orang banyak, tetapi kalau tidak bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka itu ilegal dan kegiatan yang di dalamnya adalah kegiatan melanggar hukum walaupun yang dijual tumbuh-tumbuhan itu bukan sesuatu yang berbahaya ya. Jadi tanaman hias, tanaman secara umum bila diperjualbelikan pada tempat yang dilarang tetapi seolah-olah disahkan oleh sekumpulan orang banyak, maka bisa dianggap sebagai kegiatan yang melanggar hukum ya. Itulah mengapa kita perlu sadar akan konstitusi sebagai dasar berjalannya suatu negara. Oke, setelah itu kita kembali lagi pada pokok bahasan kita saat ini, yaitu perumusan dan pengesahan. Jadi sebelum disahkan itu harus dirumuskan dulu. Kan tidak lucu ya kalau kita mengesahkan sesuatu tapi ternyata tidak tahu apa yang disahkan gitu. Apalagi belum dirumuskan sama sekali. Dan ini bukan hal yang biasa ya karena ini adalah negara Republik Indonesia. Suatu negara yang baru saja keluar dari penjajahan setelah sekian lama. Pada bagian A1, kita membahas perumusan Undang-Undang Dasarnya dulu. Kita tilik balik arti konstitusi. Dari mana sih kata konstitusi itu? Konstitusi itu dalam berbagai bahasa di dunia memiliki punya banyak arti, tapi ada kesamaan. Saya ambil contoh dalam bahasa Latin, konstitusi itu artinya adalah hukum dasar atau undang-undang dasar itu sendiri. Dan konstitusi sebagaimana norma ya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Nah, konstitusi yang tertulis adalah aturan pokok, bangunan dan tata negara. Misalnya apa bentuk negara Indonesia? Bentuknya adalah negara republik, bukan monarki, bukan serikat, tetapi republik. Nah, itu contohnya ya. Itu tertulis ada di dalam undang-undang. Bahkan dibahas pada sidang kedua BPUPKI. Lalu, konstitusi yang tidak tertulis punya nama lain yaitu konvensi. Nah, ini adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering muncul dalam urusan kenegaraan. Sebagai contoh adalah bagaimana suatu sidang atau sekumpulan orang mencapai suatu kemufakatan atau setuju dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut kepentingan hajat orang banyak tentunya. Nah, bila di Indonesia kita terbiasa menggunakan cara bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik. Nah, ini tidak tertulis, tetapi digunakan dalam mencapai kemufakatan demi kemaslahatan orang banyak. Kemudian dari istilah konstitusi ada istilah yang agak panjang. Nah, saya agak hati-hati nih untuk mengucapkannya, yaitu adalah konstitusionalisme. Nah, ini adalah istilah dalam negara demokrasi yang fungsinya melindungi hak-hak warga negara dan mencegah pemerintahan yang semena-mena. Nah,
kembali lagi, yang membuat undang-undang dasar ini adalah pemerintah suatu negara. Nah, negara itu kan pasti ada warganya ya. Jadi ada orang banyak begitu. Bagaimana caranya? Nah, ini mengingat lagi pada bab 2. Untuk mencapai keselarasan dalam bermasyarakat, maka diperlukan aturan atau norma. Nah, salah satu norma yang paling tidak enak ya, paling memaksa adalah norma hukum, di mana kalau kau tidak nurut, maka kau akan mendapatkan hukuman. Nah, hukuman itu eh, ada badan khusus yang melaksanakannya, yaitu pihak polisi misalnya. Nah, supaya hukum yang dibuat oleh pemerintah ini tidak merugikan warga negara dan supaya warga negara ini bisa hidup selaras, maka untuk menjaga dua kepentingan itu tadi ada istilah konstitusionalisme dan Indonesia menganut paham ini. Tertulis pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya begini, seberapa banyak pun hukum yang dibuat oleh pemerintah, tetapi persetujuannya atau kedaulatannya itu berada di tangan rakyat. Jadi tidak bisa semena-mena walaupun memang pemerintah bertugas membuat kebijakan. Tetapi kalau kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di masyarakat, maka kebijakan ini bisa berubah atau bahkan dibatalkan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saling melindungi kepentingan satu sama lain. Karena konstitusi itu adalah hukum dasar dalam menjalankan pemerintahan negara atau dasar bagaimana sih negara ini itu berjalan, how to keep this country running. Konstitusi ini syaratnya adalah satu, bukan undang-undang biasa. Katakanlah seperti undang-undang kependudukan. Nah, undang-undang kependudukan itu sendiri pun bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang mana itu adalah konstitusi kita. Jadi, konstitusi ini bukan undang-undang yang sifatnya biasa dan ditetapkan oleh badan khusus sebagaimana yang saya ceritakan tadi, contohnya orang banyak. Nah, itu tidak bisa dia walaupun mengumpulkan orang sebanyak mungkin kalau bukan badan khusus dalam arti ini adalah pemerintah, maka tidak bisa membuat konstitusi sendiri. Dan konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi sehingga akhirnya bersifat fundamental. Ibarat rumah, dia adalah pondasi, tiang-tiangnya yang nanti menyangga rumah itu pasti bergantung pada kekuatan pondasi ini. Nah, pondasi inilah yang menggambarkan betapa pentingnya konstitusi dalam suatu negara. Dalam hal ini adalah NRI ya. Nah, kita kilas balik dulu deh ke sidang kedua BPUPKI ya. Pada tanggal 13, penyerahan rancangan undang-undang oleh panitia kecil perancang UUD. Jadi jika kau ingat kembali pada sidang kedua itu, dalam suatu sidang besar, ada beberapa anggota di situ ya, termasuk ada perwakilan dari Jepang pula. Nah, itu membuat panitia lagi, tetapi orangnya yang di dalam anggota itu. Jadi katakanlah gini, ada panitia di dalam panitia. Nah, panitia yang kecil ini ditugaskan khusus untuk merancang Undang-Undang Dasar. Itu tanggal 13 Juli. Kemudian tanggal 14 Julinya barulah sidang itu membahas pembicaraan pernyataan kemerdekaan. Ini ceritanya belum merdeka ya, karena masih tanggal 14 Juli 1945.
Nah, barulah tanggal 15 hasil musyawarah, kembali lagi ya, tadi ada hukum kebiasaan bagaimana bangsa Indonesia ini mencapai persetujuan atau mufakat, yaitu dengan musyawarah. Nah, hasil musyawarah panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar ini dibahas ke dalam sidang besar tentang bagaimana rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah dimusyawarahkan itu. Jadi dibahas secara dengan orang banyak itu. Dan akhirnya setelah melalui proses yang panjang, berturut-turut, menguras otak, tenaga, pikiran, pada tanggal 16 Juli, naskah Undang-Undang Dasar diterima. Ini masih diterima ya, belum disahkan. Ini masih 16 Juli 1945 di mana Indonesia belum merdeka. Ya, catatan ini masih BPUPKI, belum PPKI. Ingat-ingat lagi pada bab yang pertama. Nah, karena sudah diterima, marilah sekarang kita membahas tentang pengesahan UUD NRI waktu itu ya. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, tidak ada semacam perayaan khusus, tetapi kita waktu itu PPKI maksud saya langsung mengadakan sidang. Karena pada tanggal 17 Agustus itu Indonesia sudah keluar dari penjajahan. Nah, ketika keluar dari penjajahan artinya Indonesia ini menjadi negara baru. Nah, negara baru pasti punya badan-badan tertentu atau struktur pemerintahan yang menyokong negara itu sendiri. Nah, maka dari itu Insinyur Soekarno selaku Ketua PPKI berpesan hanya membahas hal-hal yang penting saja. Tujuannya supaya rapat atau sidang PPKI ini cepat selesai, cepat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Begitu. Jadi di sini saya kutip sedikit perubahan yang penting-penting saja yang kita adakan dalam sidang ini. Untuk urusan lainnya yang kecil-kecil kita kesampingkan dulu. Bukan tidak dipedulikan, tetapi dikesampingkan dulu supaya tujuan utamanya tercapai. Dan waktu itu tujuan yang paling penting adalah memilih presiden dan wakil presiden. Nah, ini krusial, penting dan jadi masalah besar ya. Karena masalah kecil-kecil tadi dikesampingkan dulu, nanti dulu. Kita putuskan mana presiden dan mana wakil presiden untuk negara baru yang berusia 1 hari ini ya. Waktu itu tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan Insinyur Soekarno tersebut ternyata disambut baik oleh seluruh peserta sidang, yang akhirnya sidangnya berjalan lancar. Dengan sidang yang berjalan lancar itu, akhirnya lahirlah naskah pembukaan dan batang tubuh. Selanjutnya, ini disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini sudah sah ini. Sudah sah pada tanggal 18 Agustus 1945. Di situ jika kau teliti, saya menuliskan 1 tahun kemudian, yaitu tahun 46 bulan Februari, penjelasan ini disampaikan melalui Berita Republik Indonesia. Jadi ibaratnya publikasi lebih mendetail tentang perubahan judul ini. Kemudian karena Undang-Undang Dasar sudah sah, akhirnya kita pilih Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia. Negara baru umur 1 hari. Kalau diadakan pemilu, pastilah tak mungkin. Pastilah tak mungkin. Jikapun mungkin, nanti malah tidak menyelesaikan hal-hal penting dalam waktu yang singkat, atau istilah yang sering kita pakai adalah kurang efektif jika melakukan pemilu kala itu. Bayangkan saja negara baru umur 1 hari ini.
Dan disinilah akhirnya Otto Iskandar-Dinata, yaitu anggota PPKI, mengusulkan untuk mencalonkan Bung Karno sebagai presiden, yang ternyata disambut oleh seluruh peserta sidang PPKI setuju. Dan Insinyur Soekarno berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Tidak berhenti di situ, Otto Iskandar-Dinata melanjutkan dengan cara yang sama, mengusulkan atau mencalonkan Bung Hatta sebagai wakil kepala negara Indonesia, yang lagi-lagi disambut setuju oleh seluruh anggota sidang PPKI kala itu. Nah, dari panjang cerita saya tadi diambil 3 kesimpulan dari sidang PPKI, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sah. Jadi statusnya bukan diterima lagi. Karena negaranya sudah merdeka menjadi negara Republik Indonesia, maka yang sudah diterima, naskah UUD yang sudah diterima tadi disahkan. Lalu menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Kemudian yang ketiga ini membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Mengapa demikian? Karena ini adalah akhir dari tugas PPKI itu sendiri. Jika kau ingat, PPKI di sini adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi tujuannya sudah tercapai. Kemerdekaannya sudah tercapai, berarti panitianya sudah boleh bubar. Secara sederhana seperti itu, ya. Dan sidang ini menyepakati beberapa perubahan, di mana kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan, lalu sila pertama ditetapkan bunyinya sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Mengingat tidak semua warga negara Indonesia beragama Islam. Lalu ada pula keterkaitannya dengan pencalonan presiden di kemudian hari yang berbunyi, presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, dirubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Artinya, siapapun kelak calon presidennya, jika beragama bukan Islam dan sekiranya mumpuni untuk mencalonkan diri menjadi presiden, maka diperbolehkan. Begitu. Jadi untuk bunyi beragama Islam ini dihilangkan atau diralat. Dan yang terakhir, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat yang mirip dengan sila pertama, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara yang beragama. Penganut agama apapun itu dipersilahkan untuk mentaati syariat-syariat agamanya masing-masing. Jadi bukan hanya syariat Islam saja. Karena akan sangat aneh bila ada orang yang agamanya bukan Islam tetapi menjalankan syariat Islam. Kan tidak masuk akal itu. Lagi pula negara Indonesia ini bentuknya adalah negara republik. Bukan negara Islam. Dan di dalam Indonesia sendiri warganya agamanya tidak satu, tetapi yang sah adalah lima agama. Ada banyak ya, sehingga tidak adil dan tidak sesuai dengan bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika memaksaan syariat satu agama untuk semua agama. Itu dianggap tidak adil, kan tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, ini tadi adalah sebagian contoh. Semuanya secara kenegaraan dikembalikan lagi ke
Pancasila dan UUD 1945.